Pemberlakuan PPKM Mikro yang dilakukan pemerintah menuai pro dan kontra. Bahkan pakar epidemiologi dari Universitas Airlangga, Dr. Windu Purnomo menilai pemerintah seolah hanya bermain istilah, namun tidak sesuai dengan prinsip pemutusan rantai penularan COVID. Bahkan PPKM Mikro juga seolah merupakan peta buta. Jika itu diterapkan pada tingkat RT dan RW, lantaran angka testing dan tracing masih sangat kecil. Dr. Windu Purnomo juga mempertanyakan, apakah wilayah mikro yang dianggap berisiko rendah benar-benar tidak ada kasus? Karena kesimpulan itu menjadi sangat menyesatkan jika dijadikan pegangan. Menurutnya, wilayah mikro yang dianggap minim kasus bisa juga terdapat kasus COVID karena ketidakmampuan untuk mendeteksi akibat testing yang lemah. Tetapi ada konsep kedua yang saya tidak setuju, yaitu apa? Yaitu setiap RT RW itu dikasih, jadi menurut instruksi Mendagri yang baru, ya, yang kemarin baru keluar, itu setiap RT ya itu diberi level-level, ada yang hijau, yang kuning, yang oranye dan merah, ya kan? Ya kan? Jadi artinya kalau hijau dan kuning itu di sana risikonya rendah, artinya tidak ada kasus, ya, kasusnya kecil. Yeah. Tapi kan yang oranye dan merah kasusnya banyak. Nah, yang kasusnya banyak nanti tidak boleh ada kegiatan yang sifatnya publik, tapi yang kasusnya sedikit, yang hijau dan kuning, boleh bergerak kemana-mana. Padahal testing kita ini sangat rendah, kita ini seperti pegang peta buta. Sebenarnya kita nggak tahu persis loh ya, RT RW mana sih yang sebetulnya ada yang kasus positifnya dan apa yang negatif. Apa kalau negatif pasti di sana nggak ada yang negatif, nggak ada yang positif? Ya kita nggak tahu, wong testing kita rendah, ya. Jadi bisa menyesatkan, sangat menyesatkan dan berbahaya. Ketika ada suatu RT disebut kuning atau hijau, padahal mungkin di sana ada kasus yang tidak terdeteksi karena testing kita rendah dan tracing kita jelek. Nah, itu berbahaya, nanti di sana boleh bergerak, padahal di sana ada sumber penular. Nah, jadi kalau testing kita rendah, jadi kita tidak punya peta yang bagus, jadi gampangnya peta buta seperti sekarang, ya. Seharusnya tidak boleh melakukan PPKM Mikro. Dalam artian ini loh ya, kan instruksi Mendagri kan membagi-bagi RT itu dalam bentuk itu. Kita bisa keliru, ya. Nanti orang dianggap, oh RT RW ini aman nih, padahal di sana mungkin tidak aman. Nah, sehingga itu berbahaya. Pemberlakuan PPKM berskala mikro ini tak lain untuk lebih memaksimalkan penekanan angka penyebaran COVID-19 di tingkat paling bawah. Selain memaksimalkan proses penekanan penyebaran COVID-19, pemberlakuan PPKM berskala mikro yang resmi diberlakukan pada tanggal 9 hingga 21 Februari mendatang dipastikan bakal menjadi angin segar bagi pelaku usaha. Ini karena berbeda dengan PSBB dan PPKM sebelumnya. PPKM berskala mikro ini hanya berlaku di tingkat RT maupun RW yang masuk kawasan zona merah COVID-19. Menurut anggota Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya, PPKM berskala mikro ini seakan menjadi angin segar bagi kawasan yang tidak masuk zona merah, sehingga mereka masih tetap bisa melakukan aktivitas. Pada pelaksanaan PPKM berskala mikro, Pemprov Jatim melalui peran TNI Polri akan memaksimalkan tracing dengan melibatkan Babinsa dan Babin Kaptibmas, terutama dalam penelusuran dan pengawasan terhadap orang-orang yang terkonfirmasi positif dalam suatu daerah, khususnya pada tingkat desa, RT dan RW. Hal itu dilakukan sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Petugas Babinsa dan Babin Kaptibmas ini bersama Satgas COVID-19 di daerah untuk melakukan penyuluhan terkait penanganan pasien COVID-19. Jika di daerah terdapat pasien COVID, tentunya dengan basis kampung tangguh sudah ada dan lebih dimaksimalkan di masa PPKM berskala mikro ini. 4 minggu yang lalu angka positif di Jawa Timur berkisar antara 800 sampai 1000. Sementara beberapa hari terakhir ini antara 400 sampai 500, bahkan kemarin tanggal 9 Februari 2021 angka positifnya 440 kasus baru. Begitu juga yang jumlah meninggal memang masih tinggi, tetapi terdapat penurunan
tren penurunan yang cukup baik. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini memang efektif untuk menurunkan baik yang angka terinfeksi baru maupun yang meninggal. Sehingga dari pimpinan, dari pemerintah pusat, PPKM ini dilanjutkan bahkan dilakukan dalam skala mikro. Artinya di tingkat kelurahan, di tingkat desa, di tingkat RT dan RW. Diharapkan dengan adanya pelaksanaan PPKM berskala mikro yang melibatkan seluruh elemen masyarakat ini dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat menekan angka penyebaran COVID-19 di negeri ini. Tim Liputan